Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Oktaviani, NRA UKL 32 RC 328. Di sini saya akan memperlihatkan pada kalian semua bagaimana sih cara packing yang baik dan benar, dan apa aja sih barang yang harus kita bawa kalau kita ingin mendaki gunung. Yuk lihat. Sebelum kita memasukkan semua barang ini ke dalam tas, ada beberapa barang yang harus kalian persiapkan dulu. Nah, barang di sini tuh ada barang pribadi dan juga kelompok. Contoh barang pribadi itu seperti tas atau carrier, terus ada sleeping bag untuk kalian tidur, ada alat sholat, ada baju ganti, ada jas hujan, ada juga bantal tiup, terus ada jaket, ada personal hygiene, alat makan, alat elektronik, pisau lipat, headlamp, terus minum, water bladder, sendal, dan juga matras. Nah, untuk alat kelompoknya itu di sini ada nesting untuk memasak, ada juga kompor dan juga gasnya. Terus di sini ada sekop untuk keadaan darurat kalian. Terus ada tenda, flysheet, ada golok tebas, dan juga ini footprint untuk tenda. Nah, sebelum kita mulai packing, kita longgarkan dulu semua webbing di carrier agar semua barang yang kita perlukan itu masuk ke dalam sini, dan carriernya pun bisa digunakan secara maksimal. Nah, di sini kita akan membagi lagi barang-barang yang akan kita bawa ini untuk masuk ke carrier. Yang pertama, di bagian bawah carrier kita simpan alat-alat yang sekiranya tidak akan dipakai di perjalanan, seperti tenda, terus sleeping bag, dan juga baju ganti. Nah, setelah itu dilanjut dengan barang yang lebih berat, seperti kita membawa air dalam water bladder, membawa kompor, dan juga nesting, serta bahan makanan. Setelah itu di atasnya kita simpan jaket dan juga jas hujan, agar ketika di perjalanan kita terkena badai atau ada hujan yang secara tiba-tiba, kita bisa mengambilnya dengan cepat, seperti itu. Nah, untuk di atas atau di topnya, kita bisa mengisinya dengan ini P3K yang dibutuhkan ketika kita terjadi kecelakaan. Kita bisa mengambilnya dengan cepat, dan juga bisa alat elektronik kalian bisa disimpan di atas, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara packing yang baik dan benar. Barang pertama yang akan kita masukkan itu tenda dan juga footprintnya. Karena ini carriernya double cup, jadi kita simpan tenda di cup yang bawah. Kita buka terlebih dahulu, lalu dimasukkan. Setelah masuk, kita tutup kembali. Nah, untuk cup yang satu laginya, kita menggunakan matras terlebih dahulu agar carriernya ini membentuk seperti tabung. Di sini saya menggunakan matras yang aluminium
Atau jika kalian punyanya matras yang konvensional dari karet seperti ini, bisa juga itu dimasukkan. Dibulatkan terlebih dahulu. Dan ketika sudah masuk, kita lebarkan di dalam si matrasnya agar ruangnya itu bisa digunakan secara maksimal. Setelah itu kita packing sleeping bag. Dan juga baju ganti. Di sini kalian membawa baju ganti secukupnya saja untuk tidur dan juga untuk berfoto-foto bisa, karena jika pakaian perjalanan itu cukup satu untuk pakaian pergi dan juga untuk pakaian turun. Setelah masuk, kita sudah memasuki beban di daerah punggung. Nah, di sini kita isi dengan water bladder yang sudah diisi air, karena ini belum diisi air. Nah, karena tasnya ini ada tempat untuk menyimpan water bladder, jadi kita tidak usah memasukkannya ke dalam sini. Jadi bisa langsung kita packing ke sini saja. Oh iya, jika kalian tidak memiliki water bladder, bisa untuk tempat menyimpan air tuh bisa menggunakan kompan. Untuk kompan bisa disimpan mepet ke daerah punggung, karena agar bebannya itu tidak terlalu berat dan ketika di perjalanan kita tidak akan merasa seperti ditarik ke belakang. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan alat masak, yaitu ada nesting, ada gas. Di sini saya menggunakan kanister dan juga kompor. Nah, agar lebih ringkas, kita masukkan kanister dan juga kompornya ke dalam nesting ini. Seperti ini. Dan jika ada sendok kalian yang kecil seperti ini, bisa dimasukkan bersama kompor dan kanister di dalam nesting. Kita masukkan ke dalam. Nah, setelah itu kita masukkan alat makan pribadi kita. Piring dan gelas. Setelah itu, jika kalian membawa bahan makanan, bisa disimpan di atas alat masak dan juga alat makan. Terus selanjutnya kita masukkan personal hygiene, dan juga sendal. Sendal ini kita simpan jangan terlalu bawah dan jangan terlalu atas, karena ini ketika kita menyimpannya di paling bawah,
kita akan kesulitan ketika sudah sampai di camp dan sepatu kita sudah terlepas. Kita harus membongkar semua isi carrier baru mendapatkan sendalnya. Nah, lebih baik kalian simpan di tengah saja. Jadi agar gampang untuk mengambilnya. Sudah. Setelah itu, ini tinggal barang-barang yang bisa kita simpan dan bisa digunakan secara urgent. Nah, ini kita masukkan di dalam si frame dan juga golok tebas, karena kalau di luar ini akan mengganggu ketika kita dalam perjalanan. Misalnya kita bisa terkena ranting atau enggak, dia bisa patah ketika kita berjalan, dan lebih baik kita masukkan ke dalam saja agar lebih aman. Nah, dan juga golok tebasnya kita masukkan ke dalam. Oke, setelah itu kita tersisa barang-barang pribadi seperti jas hujan, jaket, alat elektronik, P3K, dan flysheet. Ini kita masukkan terlebih dahulu itu jaket. Kenapa kita simpan di atas? Karena kita tidak tahu akan ada perubahan cuaca se-ekstrim apa ketika di perjalanan. Dan ketika kita dingin di perjalanan, jaket ini bisa kita ambil secara cepat. Selanjutnya jas hujan. Lalu kita masukkan flysheet. Kenapa flysheet kita simpan di atas? Karena flysheet ini bisa digunakan ketika kita dalam keadaan darurat dan juga ketika kita terkena badai. Kita bisa memasang flysheet dulu agar sebagai perlindungan pertama kita. Nah, di sini ada jaring yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang-barang yang kecil. Nih, seperti bantal tiup bisa kita simpan di sini. Dan juga sekop, berguna sekali ketika kalian di hutan dan ingin membuang sesuatu. Jadi jangan sampai kalian membuang yang seharusnya dibuang itu di jalur itu tidak baik. Jadi kalian tetap harus membawa skop untuk menggalinya terlebih dahulu. Kita tutup. Untuk P3K, headlamp, pisau lipat, dan juga alat elektronik itu kita bisa simpan di bagian atas carrier. Karena P3K itu sangat penting ketika kita ada terjadi kecelakaan di perjalanan, itu kita bisa mengambilnya dengan cepat. Di sini ada baterai cadangan untuk headlamp, handphone, power bank, dan juga chargernya. Agar lebih aman, alat-alat elektronik ini kalian simpan ke dalam wadah yang anti air.
dan dimasukkan di atas sini. Kita masukkan headlamp agar berjaga-jaga kalau kita kemalaman di jalur bisa langsung mengambil penerangan. Nah, selanjutnya ini ada pisau lipat, alat sholat, dan juga minum. Pisau lipat ini bisa kita simpan di sini bersama dengan cemilan untuk di perjalanan ataupun rokok, korek, dan sebagainya. Bisa kita simpan di sini. Untuk alat sholat, kita menyimpannya di paling atas. Nih, saya biasanya menyimpannya di sini karena kita harus tetap menunaikan kewajiban kita dimanapun kita berada. Nah, kali ini packing sudah selesai. Saatnya kita membawa tas ini ketika kita ingin melakukan perjalanan. Tapi ada satu lagi yang harus kalian tahu, bagaimana kita cara mengangkat carrier yang beratnya tidak ringan ini, yang baik dan juga tidak merusak punggung kalian. Nih, caranya seperti ini. Pertama, kalian longgarkan dulu tali di tas ini. Longgarkan. Setelah itu, angkat carrier ke paha kita. Nih. Seperti ini. Tahan. Lalu kita masukkan. Kita angkat ke punggung. Setelah itu, tali ini kita tarik sesuaikan dengan punggung kita. Nah, setelah itu pasang seat beltnya. Seat belt. Nah, setelah itu sesuaikan dengan tubuh kalian. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar karena bisa mempengaruhi kalian ketika di perjalanan. Seperti itu. Cukup sekian cara packing yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.